Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini hari Minggu tanggal 4 September 2022 di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Malang. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Malang. Ibadah sore hari ini akan dilayani oleh Saudari Vikar Meti Elizabeth SFII. Sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, di antaranya yang pertama, telah dipanggil Tuhan Ibu Sri Mantiani Indrati Daryadi, kelompok 2, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di pemakaman Sukun, Malang. Yang kedua, ibadah perjamuan kudus ekumene akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, dilaksanakan pukul 7 dan 5 sore. Cawisan bagi warga jemaat, termasuk pemuda, dilaksanakan dalam ibadah keluarga Patuen pada tanggal 20, 21, 24, 27, 28, dan 30 September 2022 di kelompok masing-masing. Yang ketiga, baptis anak kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan ke kantor sekretariat gereja dengan membawa persyaratan yang tercantum di Warta Jemaat. Yang keempat, dari Komisi KPPW Kelompok 8, mengundang ibu-ibu Kelompok 8 dalam ibadah wanita Kelompok 8 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 11 September 2022, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah Ibu Yayu Bambang Rianto, Jalan Bareng Tengah 5D, garis miring 1513 Malang. Untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa ponsel untuk sementara dalam mode silent. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu saat ini adalah ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Pada bulan Kitab Suci ini, umat diajak untuk semakin mendalami kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah hidup kita dari kegelapan. Firman Tuhan juga menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Untuk mengawali ibadah pembukaan bulan Kitab Suci ini, marilah kita datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah dalam kebenaran. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memasuki ibadah saat ini dengan sukacita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari
suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bersama-sama kita teduhkan hati kita untuk bersiap menerima panggilan ibadah. Ibadah pembukaan bulan Kitab Suci pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Senang sekali rasanya bisa berjumpa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang terkasih. Meskipun di luar cuacanya agak-agak mendung ya, tapi saya sangat berterima kasih sudah datang pada ibadah sore hari ini. Pada ibadah sore hari ini ibadah yang spesial karena sebagai peringatan pembukaan bulan Kitab Suci. Dan adapun yang menjadi tema ibadah pembukaan bulan Kitab Suci saat ini adalah jalanilah kehidupan di dalam terang firman Allah. Jemaat yang terkasih, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam menjalani hidup pastinya kita sama-sama tahu bahwa tidak selamanya berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita tersandung, ada kalanya kita terjatuh, terseok, bahkan tidak sampai tujuan. Namun firman Allah, hanya melalui firman Allah sajalah yang menjadi pelita bagi kita, menuntun kita, menjadi cahaya kita untuk berjalan dalam kegelapan, dalam menempuh kehidupan kita ini. Firman Allah adalah penuntun kita kepada kebenaran dan hidup, sehingga kita dapat menemukan jalan atau jawaban dari pergumulan kehidupan kita. Melalui firman Allah dan hanya melalui firman Allah sajalah yang membimbing langkah-langkah hidup kita dan selalu ada pertolongan bagi kita yang berjalan dalam terang firman-Nya. Karena itu, hendaknya sebagai umat Tuhan bersama-sama kita senantiasa berjalan, bersedia dengan sukarela hati dan sungguh-sungguh untuk mau terus berkomitmen berjalan dalam terang firman Allah. Itu yang menjadi penjelasan mengenai tema ibadah pembukaan bulan Kitab Suci tadi. Dan adapun yang menjadi tema khotbah renungan kita pada sore hari ini adalah yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Mari bersama-sama kita sambut tema ibadah sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, kita nyanyikan baitnya yang kedua. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan hal yang menyakiti saudara kita, keluarga kita, teman kita, baik yang kita sadari, yang kita lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, kita tidak bisa pernah luput daripada dosa.
tapi terdapat dalam Injil Matius pasal ke-22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kiranya melalui pembacaan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, kita disadarkan bahwa segala dosa dan kesalahan kita lakukan, Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang ketika kita datang kepadanya dengan tulus hati dan dengan penuh penyesalan, Dia, Tuhan Allah, akan selalu mengampuni kita, mentahirkan kita dari segala dosa, mengampuni kita dari segala kesalahan yang sudah kita perbuat. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita satukan hati mengambil saat teduh untuk mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Adapun yang menjadi doa pengakuan dosa tadi, saya ambil dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Umat diundang untuk berdiri. Karena Allah begitu besar mengasihi, kasih-Nya begitu besar mengatasi segala dosa dan kesalahan umat manusia. Sehingga ketika kita sebagai umat datang dengan penuh penyesalan dan sungguh-sungguh menghadap Tuhan, mengakui dan memohon pengampunan atas segala dosa kita, maka Tuhan dengan kasih-Nya mengampuni kita. Oleh karena itu, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah daripada Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 17 sampai 18. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Bersama-sama kita merespon berita anugerah yang sudah kita dengar ini dengan menyanyikan dari NKB 119. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan.
indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Umat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari bacaan yang pertama dari Ulangan 30, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Kami mengucap syukur atas pertemuan yang indah di sore hari ini bersama saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Tuhan Allah kami, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami satu persatu, agar kami dimampukan untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Dan mampukan kami juga untuk bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Saudari Fikar Meti yang akan memberitakan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memberikan terang agar apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356, kita nyanyikan bait yang pertama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bacaan yang pertama diambil dari Ulangan 30, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi,
menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tak berdiri di jalan orang berdosa, yang tak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, bagaikan pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apapun yang diperbuatnya berhasil, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Bacaan kedua diambil dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Filemon 1 ayat 1 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Surat Paulus kepada Filemon. Salam. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus,
mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi kamu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini, aku akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan padamu. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Umat diundang untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah,
tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat sore jemaat yang terkasih. Ya. Untuk menghidupkan suasana yang walaupun di luar sudah agak mau gelap, monggo kanan kirinya disenyumin terlebih dahulu. Depan belakang monggo silakan. Walaupun tidak kenal tidak apa-apa, nanti setelah beribadah bisa kenalan lagi. Ya. Dengan senyum kita menghidupkan suasana sukacita dalam beribadah. Jadi biar tidak diem gitu, tapi hendaklah kita membangun peribadahan, mendengarkan firman Tuhan dengan keadaan yang sukacita, dengan keadaan hati yang begitu bergembira. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dan anak-anak yang terkasih, kalau ada orang yang mau memberi kita sesuatu, semoga ini kelihatan di kamera. Kalau ada orang yang mau memberi kita sesuatu, tangan kita kan sebaiknya membuka seperti ini, menerima. Tapi kalau tangan kita mengepal seperti ini, tidak bisa menerima apa yang akan orang lain berikan kepada kita. Kalau begini ada orang yang mau memberikan, bisa kita terima. Tidak berikan, lalu kita terima. Tetapi kalau tangan kita mengepal gini, gimana caranya orang lain bisa memberikannya, bisa menaruhnya di tangan kita? Nggih napa mboten? Biasanya adik-adik kalau minta sangu bapak ibunya kan begini toh. Gak mungkin begini. Pak, Bu, jaluk sangu. Atau mungkin pemuda-pemuda yang dulu masih sekolah gitu ya. Pak, Bu, jaluk sangu, Pak, ini. Atau jangan-jangan teman-teman pemuda masih sampai sekarang ada yang minta sangu bapak ibunya ini. Semoga tidak ya. Ilustrasi tadi mengenai tangan yang membuka dan yang mengepal, itu sama halnya seperti pengikut Kristus. Kita tidak bisa menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kalau misalnya tangan kita ini tidak menengadah seperti ini. Kalau tangan kita seperti ini menggenggam begitu erat, bahasa Jawanya itu nyekeli itu menggenggam begitu erat apa yang sudah kita miliki, bagaimana kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi kita perlu membuka tangan kita terlebih dahulu untuk bisa menerima apa yang mau Tuhan kasih ke kita. Ini kalau diibaratkan Jadi mengepalkan tangan itu diibaratkan sebagai kita yang tidak mau untuk membuka atau tidak mau menerima apa yang akan diberikan kepada kita atau yang apa yang akan kita terima. Atau mengepalkan tangan ini bisa diibaratkan juga diilustrasikan sebagai kita yang sedang menggenggam sesuatu. Kita berusaha untuk menggenggam, menahannya dan tidak mau melepaskannya. Itu yang saya angan-angankan ketika melihat tangan yang mengepal seperti itu. Padahal
Untuk bisa menerima, kalau ada orang yang mau memberikan sesuatu kepada kita, kita harus menengadahkan tangan, tidak bisa mengepal. Sama halnya dengan keselamatan. Kita harus membuka tangan kita, artinya kita harus belajar menerima apa yang akan diberikan kepada kita. Kita belajar perlu untuk menguraikan kepalan tangan kita ini yang semulanya kuat banget nggih genggamannya, kepalanya gitu, belajar pelan-pelan dibuka. Sebagai pengikut Kristus, kita belajar untuk menguraikan kepalan tangan, sama halnya kita belajar melepaskan apa yang kita kira berharga, apa yang kita kira menjadi milik kita, apa yang kita kira menjadi kepunyaan kita. Dengan belajar menguraikan tangan ini, kita belajar untuk menyerahkannya itu. Kita belajar untuk menerima apa yang akan Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Salah satu syarat atau tuntutan kalau saya baca di rancangan khotbah, menjadi pengikut Kristus adalah dengan melepaskan diri kita. Jadi kita itu harus melepaskan apa yang kita kira kita punya. Apa yang kita kira itu menjadi milik kita sendiri. Tadi di ayat yang ke-26 juga Tuhan Yesus bersabda bahwa siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya sebagai pengikut Kristus kita harus belajar untuk membuka kepalan tangan yang kita kira menjadi milik kita, yang kita kira menjadi kepunyaan kita. Kita belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kita belajar dengan rela hati, yaitu sebagai tanggung jawab, konsekuensi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Renungan kita pada sore hari ini memang saya khususkan kita bersama-sama akan gumuli dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Kalau boleh sedikit saya menyampaikan latar belakang dari Injil Lukas ini pasal 14 ayat 25 sampai 33. Ini perikop yang mengajarkan salah satu perikop yang mengajarkan perihal mengikut Yesus. Dalam perikop ini, kalau sebelum-sebelumnya itu Lukas ingin mengubah latar belakang tempat dalam narasinya. Jadi penulis Injil Lukas ingin mengubah latar belakang tempat dalam narasinya. Tuhan Yesus yang sejak ayat pertama sampai 24 digambarkan makan bersama orang Farisi, tiba-tiba dihubungkan kembali dengan banyak orang dan sedang ada dalam sebuah perjalanan. Ini bisa dibaca di ayatnya yang ke-25. Tampaknya penulis Injil Lukas ingin mengembalikan perhatian pembaca pada perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Jadi kalau kita bersama-sama lihat dari pasal 14 itu Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan orang Farisi. Tetapi khusus masuk perikop yang terakhir di pasal ini, itu Injil Lukas mengganti latar belakang tempatnya, yaitu Tuhan Yesus tiba-tiba dihadapkan dengan banyak orang dan sedang dalam sebuah perjalanan menuju Yerusalem. Ini hanya sedikit sharing latar belakang tempat kejadian di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 ini. Dari perikop ini ada beberapa poin yang bisa kita bersama-sama renungkan, bersama-sama kita refleksikan dan bersama-sama kita pergumulkan. Di perikop Lukas ini, Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran tentang bagaimana menjadi muridnya. Sangat khas sekali bahwa Tuhan Yesus, penulis Injil Lukas, ingin pembacanya mengetahui bahwa salah satu perihal mengikut Yesus ya bisa dibaca dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 ini. Bahwa menjadi murid Yesus atau menjadi murid pengikut Kristus adalah bukan hanya sekedar identitas kita saja. Oh, yang penting sudah dibaptis, yang penting sudah CD. Oh, yang penting ke gereja setiap hari. Oh, yang penting KTP saya udah Kristen Protestan. Bukan identitas yang seperti itu. Tetapi sebuah totalitas
totalitas ini tidak hanya bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita hidup sehari-hari, tapi juga kehidupan spiritual kita, dan bagaimana cara kita merespon, dan bagaimana cara kita mempunyai visi soal kehidupan kita. Pada poin yang pertama ini memang Tuhan Yesus ingin menekankan pentingnya transformasi kehidupan, bahwa menjadi seorang murid atau pengikut Kristus itu berarti kita harus menunjukkan kualitas kemuritan. Kualitas kemuritan ini itu terdapat dalam pikiran kita, perkataan, dan tindakan kita. Jadi enggak cuma yang penting ke gereja, yang penting pelayanan, yang penting persembahan, tidak. Tapi juga diwujudkan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkata-kata, dan bagaimana kita bersikap, bertingkah laku terhadap sesama kita. Ini yang disebut sebagai totalitas atau transformasi kehidupan. Itu poin yang pertama, lalu kita beranjak ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu tadi di ayat yang ke-26, sekilas ketika kita baca ada kontradiksi, kayak Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, tetapi kok di dalam ayat ini Tuhan Yesus meminta untuk kita membenci. Membencinya membenci keluarga kita, bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan membenci kita sendiri. Apa yang dimaksud membenci ini? Benar-benar membenci atau membenci sebagai yang bagaimana? Jadi kata membenci ini di ayat yang ke-26 itu bersama-sama kita bisa baca dan temukan jawabannya di ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sebenarnya pesan utama dari perintah membenci ini, kata membenci itu bukan hanya perasaan membenci. Bukan soal aku membenci, bukan. Tetapi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bersedia untuk tidak mengutamakan diri kita sendiri. Tidak selalu menomorsatukan relasi kita dengan keluarga. Kalau misalnya kita tahu keluarga kita berbuat salah, hanya karena itu keluarga kita, bukan berarti kita membenarkannya. Hanya karena kita sudah bersahabat lama, lalu sahabat kita ini melakukan sebuah pelanggaran, bukan berarti kita membenarkan. Lah ini yang dimaksud. Artinya kita bukan membenci ini, tetapi ini sebuah ajakan kepada kita untuk melihat kembali. Ini bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita bisa teguh sebagai pengikut Kristus, menyikapi kehidupan kita ini baik kepada keluarga kita, tidak terikat dengan relasi keluarga, tidak terikat dengan relasi sesama kita, persahabatan kita, bahkan tidak terikat kepada diri kita sendiri. Kalaupun kita salah, bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang kita perbuat, tetapi kita juga harus belajar mengakuinya, bahwa kita juga berdosa, kita melakukan sebuah kesalahan. Ini juga sama di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, bahwa pengajaran mengenai pemuritan itu fokusnya adalah transformasi dan rekonstruksi diri. Kalau tadi totalitas diri, sekarang bagaimana kita bisa bertransformasi diri kita, memperbaharui kita, dan rekonstruksi, menata ulang diri kita. Hal-hal yang tidak benar kita tata ulang lagi. Bagaimana yang benar, bagaimana yang selayaknya, bagaimana yang sepatutnya. Bahwa hidup sebagai murid Yesus berarti mentransformasi hidup dan merekonstruksi identitasnya. Bukan lagi hidup demi memenuhi kehendak pribadi, namun hidup yang berpusat pada kehendak Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan relasi keluarga, bukan relasi persahabatan, tetapi kehendak Tuhan yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang kedua. Lalu kita lanjut ke poin yang ketiga, poin yang terakhir. Di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32 itu ada dua perumpamaan. Perumpamaan itu tentang pemilik tanah yang ingin membangun sebuah menara dan seorang raja yang akan berperang. Ternyata kedua perumpamaan ini mempunyai kedua karakter yang sama-sama sedang memperhitungkan sumber daya yang mereka miliki. Jika salah perhitungan, mereka berdua memiliki resiko. Yang satu diejek, yang satu dianggap tidak becus.
Tapi dua karakter ini sama-sama menggambarkan betapa ketergantungan dan keterikatan pada sumber daya. Berarti sebagai manusia kita ini punya ketergantungan. Kita ini seringkali menggantungkan diri kita, nilai diri kita, kebahagiaan kita itu pada sumber daya. Sumber daya yang apa? Kekayaan kita, kekuatan kita, kekuasaan kita, pride kita, kebanggaan kita akan diri sendiri. Nah, hal-hal ini tidak berhubungan, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita harus belajar untuk melepaskan ketergantungan, meletakkan nilai-nilai diri kita, value-value kita itu bukan kepada kekayaan kita, materi kita, jabatan kita, prestasi kita, atau mungkin atau bahkan kekuasaan posisi kita dan kebanggaan kepada diri kita sendiri, tetapi kita harus meletakkannya ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya melalui kehendak Tuhan saja. Tiap orang yang ingin menjadi murid Kristus harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ini yang dimaksud segala miliknya. Apa yang kita kira milik kita? Harta, prestasi, keluarga yang terlihat wah, atau mungkin posisi, jabatan, kebanggaan akan diri kita sendiri. Apa ini milik kita? Kita sebagai manusia yang lahir ke dunia ini, apakah ini menjadi milik kita? Apakah ini menjadi kepunyaan yang bisa kita akui? Hak kepemilikannya kita. Padahal ini dari Tuhan, ini titipan dari Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahwa tiap orang yang mau menjadi murid Kristus berarti dia harus bersedia mengikuti jalan yang dilalui Yesus. Dan mau tidak mau meninggalkan semua tadi itu, hal-hal yang kita kira milik kita di belakang. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokusnya apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, diteladankan Tuhan Yesus, itu yang kita lakukan. Sebagai murid ditunjukkan bukan dari sekedar perkataan kita tadi, tapi bagaimana kita mau mentransformasi, menata ulang diri kita. Dan ini bukan prasyarat mengikut Yesus atau mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai pengikut Kristus. Tetapi ini konsekuensi kita, ya pengikut Kristus ya harus demikian. Ini yang harus kita tanggung. Ya, jemaat yang terkasih, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dari perenungan tadi, dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35, jika kita melihat diri kita kembali berefleksi, menarik ke diri kita sendiri. Sudahkah sebagai pengikut Kristus kita melepaskan genggaman yang kita miliki sekarang? Apakah kita sudah menengadahkan tangan atau kita masih menggenggam entah apapun itu? Atau masih ada hal-hal yang lebih berharga bagi kita, yang kita anggap jauh lebih berharga daripada Kristus Yesus itu sendiri? Atau masih adakah rasa kepemilikan kita, menganggap harta yang kita miliki, prestasi, jabatan, posisi yang kita miliki itu kepunyaan kita? Atau masih adakah yang secara diam-diam memiliki keserakahan di dalam semua motivasi pekerjaan kita, cita-cita kita, bahkan dalam pelayanan yang kita lakukan? Dan yang terakhir, atau jangan-jangan kita masih membangun sikap yang egois, sifat egois dalam relasi yang kita bangun dengan keluarga, dalam persahabatan yang kita jalin, dan bahkan kita egois, menuntut Tuhan untuk selalu memberikan keinginan kita sebagai upah atas pelayanan yang kita jalani. Monggo bersama-sama kita refleksikan kembali. Seperti garam akan kehilangan segala fungsinya jika ia kehilangan asinnya. Seorang murid juga tidak akan pernah bisa benar-benar menjalani pemuridannya jika tidak melepaskan segala sesuatu yang mengikatnya. Jika kita sebagai pengikut Kristus tidak lagi mengikuti jalan yang sudah dilalui Yesus, segala penderitaan dan kuk salib yang harus kita pikul. Lalu untuk apa? Motivasi apa? Kita sebagai pengikut Kristus. Bersama-sama kita tonton sedikit cuplikan video.
Cukup. Ini adalah salah satu cuplikan sepenggal video dari lagu Mengikut Yesus dari GMS. Ada salah satu lirik tadi, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih lihat, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kiranya memperingati bulan kitab suci, kita semakin bertekun dalam menyerahkan diri kita sebagai murid Yesus. Biarlah Yesus yang berkarya di dalam diriku. Biarlah Yesus Kristus yang mendapat pujian atas segala hal baik yang kita bersama-sama usahakan, bukan diri kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sebagai juru selamat kita, Sang Kepala Gereja, melainkan Sang Firman Allah yang menjadi manusia itu sendiri, yang akan menerangi kita dalam setiap proses pemuritan step by step yang sedang kita jalani ini. Amin. Umat dipersilahkan mengambil saat teduh. Saat teduh dapat diakhiri. Mari bersama-sama kita merespon renungan yang sudah kita pergumulkan bersama-sama tadi dengan menyanyi dari PKJ 255. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Selalu saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, namun Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama umat percaya di dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilahkan duduk.
membuka prosesi bulan kitab suci, ada nats yang terambil dari Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui dasar firman Tuhan dari Yohanes pasal 7 ayat 38 yang bersama-sama sudah kita dengarkan tadi, maka di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus, bersama-sama kita membuka rangkaian kegiatan di bulan Kitab Suci GKJW saat ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan menerangi hati kita untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Ya tadi Bapak Ibu sekalian, prosesi pembukaan bulan Kitab Suci, karena pada bulan September ini kita merayakan bulan Kitab Suci. Bersama-sama kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita. Bersama-sama kita satukan hati dan pikiran, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh besar kasih setiamu, yang teladanmu sungguh mulia, meneladani, mencontohkan bagaimana seharusnya kami sebagai pengikut Kristus menjalani kehidupan kami ini. Tuhan, kami sadar sebagai manusia seringkali kami kurang begitu sungguh-sungguh, kami kurang begitu teguh menjalani proses pemuritan ini. Sentuhlah hati kami Tuhan, bukalah hati kami, sehingga kami semakin sungguh, kami juga semakin kiranya disungguhkan dalam menjalani proses pemuritan ini. Kami sadar Tuhan bahwa tidak mudah untuk menjalani proses pemuritan ini. Tidak mudah untuk menjalani kehidupan sesuai kehendak-Mu dan perintah-Mu. Tetapi kami percaya hanya melalui diri-Mu sajalah kami disanggupkan dan kami dimampukan. Maka dari itu Tuhan, bersama-sama kami memohon kekuatan-Mu, kemampuan-Mu kepada setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu, dapat mendengar suara-Mu dengan lebih jernih, baik dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan dalam perilaku kami sehari-hari. Kami dapat meneladani-Mu, dan kami dapat menjadi saksi dan terang-Mu, menjadi murid-murid Kristus yang sungguh berkarya, yang dapat memberkati lingkungan di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang sakit, yaitu Bapak Ibu Matsari, Ibu Puji Rahayu, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Bapak Ibu Suwandi, Ibu Rusmini, Bapak Karyawan, Bapak Maridi, Bapak Ibu Sadar Mosir, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukat Minah, Bapak Pitono, Ibu Sih Tinampi, Ibu Iskandar, dan Ibu Harto. Kami menyerahkan keluarga kami terkasih yang tengah sakit ini Tuhan, sedang tidak berada kondisi yang baik-baik saja. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan kiranya sembuhkan mereka, pulihkan mereka, berikanlah kekuatan Tuhan bagi mereka untuk menjalani rasa sakitnya, untuk selalu kuat menghadapi rasa nyeri, rasa sakit, atau apapun itu. Kami percaya lawatan-Mu juga nyata dalam setiap medis dan setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, dan itu akan membantu pemulihan mereka. Dan dalam penyembuhan, dalam pemulihan yang keluarga kami terkasih ini sedang jalani, kiranya mereka semakin disadarkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Engkau selalu membersamai mereka sampai dengan pemulihan selesai dan dapat bersama-sama kembali dengan kami dalam kondisi yang sehat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga yang lanjut usia,
Adi Yuswo di dalam melalui usia yang sudah senja ini, kiranya karyamu nyata, rasa sukacitamu, penyertaanmu selalu nyata dalam hati dan pikiran. Dijauhkanlah dari pikiran-pikiran yang ruwet, dijauhkanlah dari pikiran-pikiran yang aneh-aneh, dijauhkanlah dari pikiran-pikiran yang mengundang mereka untuk merasa buruk, merasa insecure dan lain sebagainya. Kiranya di usia yang sudah tidak muda lagi, mereka tetap selalu sungguh, mereka tetap selalu merasakan sukacita dan hadirat-Mu nyata, supaya meskipun usia senja tetapi mereka juga masih dapat berkarya, pelayanan di gereja maupun menjadi berkat di lingkungan sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk warga yang ulang tahun, baik ulang tahun ataupun ulang tahun perkawinan, kiranya untuk yang ulang tahun di usia yang baru ini, menempuh 1 tahun lagi usia yang Engkau percayakan Tuhan, kiranya keluarga kami terkasih ini semakin diberkati. Kesehatannya juga, yang mungkin studi kiranya juga Tuhan lancarkan studinya, yang bekerja Tuhan berikan kekuatan dalam pekerjaannya, rezekinya Tuhan lancarkan, dan kiranya di usia yang baru ini, menempuh usia 1 tahun lagi yang Tuhan percayakan, keluarga kami yang terkasih ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi sarana kesaksian-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk yang tengah merayakan ulang tahun perkawinan, ya Tuhan, kiranya memperingati ulang tahun perkawinan ini, keluarga kami terkasih, saudara-saudari kami terkasih, dapat kembali mengingat bahwa Engkau selalu nyata, kehadiran-Mu, penguatan-Mu, penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan pernikahan mereka yang sudah mereka jalani hingga usia perkawinan yang baru ini. Dan kiranya semakin hari Tuhan kiranya tambahkan berkat bagi mereka, juga kesehatan, juga hari demi hari kiranya keluarga mereka dapat menjadi saksi-Mu, dapat menjadi berkat-Mu yang nyata. Dan Tuhan selalu kiranya kasih-Mu nyata, hadirat-Mu nyata bagi segala pergumulan dalam keluarga yang mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang tengah studi, kiranya Tuhan lancarkan dalam proses studi mereka. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan-Mu untuk anak-anak kami yang terkasih ini, baik di bangku TK maupun hingga bangku perkuliahan, dapat memahami materi dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya, tidak hanya belajar akademis saja ya Bapak, tetapi juga dimampukan untuk menguasai soft skill yang akan berguna ketika terjun di dalam masyarakat. Kami juga berdoa kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam setiap tugas, pekerjaan rumah ataupun ujian-ujian yang mereka akan hadapi. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang bekerja ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat mampu menjalani dan menyelesaikan tugas dalam pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berikanlah kami hikmat-Mu, ketenangan-Mu bagi kami untuk melamar pekerjaan, dan kiranya pekerjaan yang datang kepada kami, pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami adalah pekerjaan yang Engkau kehendaki, adalah pekerjaan di mana kami dapat menjadi sarana berkat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, kiranya segala masalah, problematika, pergumulan yang tengah bangsa kami hadapi, Tuhan Engkau selalu nyata karya-Mu, Tuhan Engkau selalu nyata penyertaan-Mu, kuasa-Mu dalam bangsa kami terkasih ini, bangsa Indonesia, sehingga walaupun dengan pergumulan yang begitu beraneka ragam, tapi kami percaya kami sebagai bangsa Indonesia akan mampu melaluinya dengan baik-baik, bahwa kami akan baik-baik saja, Indonesia akan baik-baik saja. Kami juga berdoa untuk para pemerintah, mulai dari RT hingga Presiden ya Tuhan, orang-orang yang Engkau percayakan untuk mengampu posisi-posisi tersebut. Kiranya juga Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada mereka, bagi mereka saat mereka mengikuti rapat, saat mereka memutuskan kebijakan-kebijakan, memutuskan solusi yang baik, kebaikan bersama untuk warga negara Indonesia, kiranya setiap keputusan, setiap kebijakan yang mereka buat adalah bersama-sama untuk kebaikan bangsa negara Indonesia, untuk kebaikan bersama warga negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk GKJW, untuk khususnya GKJW Jemaat Talun ya Tuhan, kiranya GKJW Jemaat Talun ini dapat menjadi salah satu gereja yang memberkati di lingkungan sekitar kami.
Kiranya setiap kegiatan, setiap program, setiap rencana yang sudah kami bersama-sama susun, yang bersama-sama kami rencanakan, yang bersama-sama sedang kami jalani, atau yang akan kami susun, penyertaan-Mu selalu nyata Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Baik dalam rapat, baik dalam kerja lapangan nantinya Tuhan, kiranya Engkau selalu memampukan kami, sehingga setiap program, setiap kegiatan, setiap ibadah, setiap persekutuan di GKJW Jemaat Talun ini tidak hanya sekedar kegiatan saja, tidak hanya sekedar program rutinitas saja, tetapi di dalamnya kami persekutuan-Mu semakin dieratkan, semakin dikuatkan, semakin dapat menerapkan kasih-Mu untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan persekutuan kami adalah persekutuan yang menjadi erat tali kasih persaudaraannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang mengabdikan dirinya di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap ibadah-ibadah di GKJW Jemaat Talun. Berkati mereka ya Tuhan dalam pelayanannya, mampukanlah mereka untuk menjalani proses dalam pelayanan tersebut. Dan Tuhan juga kiranya sentuh hati mereka, setiap pelayan yang mereka berikan kiranya hanya berdasar pada diri-Mu saja, dengan tulus kasih-Mu saja, pengabdian yang sungguh dan dihindarkan dari keserakahan hati atau hal-hal buruk lainnya. Inilah Tuhan syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan kami akan menutup syafaat kami dengan menyanyikan lagu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan berkat-berkat-Nya bagi kita. Adapun dasar persembahan kita akan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian bunyi firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersamaan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar, bait 1, 4, dan 5. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua berkat, kasih, karunia, rezeki, kesembuhan, kesehatan, dan penghiburan yang telah Kau berikan kepada kami. Sebagai ungkapan rasa syukur, saat ini kami persembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan kepadamu Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah, biarlah berkenan di hati Tuhan dan bermanfaat untuk mewujudkan kerajaan-Mu melalui pelayanan di gereja kami. Selanjutnya berkatilah saudara-saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, berilah roh hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik, benar, penuh tanggung jawab dan seturut kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan persembahan ini serta seluruh hidup kami berkenan di hati Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Atas firman-Mu yang telah kami terima hari ini, kiranya Tuhan juga senantiasa berkati dan ajar kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, setia serta berbuah manis bagi-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun sertai, tibakan sampai di rumah dengan selamat, penuh sehat dan kuat, dan bertemu dengan anggota keluarga kami yang lainnya, penuh sukacita dan damai sejahtera. Demikian Tuhan, seru doa dan ucapan syukur kami, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami panjatkan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali ke dalam kehidupan keseharian kita masing-masing. Mari bersama-sama menjadikan bulan kitab suci ini sebagai sarana untuk kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Percayalah bahwa Tuhan Allah melalui firman-Nya senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan jadilah pelaku firman yang hidup di dalam kebenaran Allah. Bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak bersamamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Bersama-sama kita memohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Al-Kudus, kiranya menyertai dan menguatkan kita untuk menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, saat ini hingga selama-lamanya. Amin. KJ 472 kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua.
silahkan duduk dan mengambil saat teduh.